Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk Anita. Aku lagi nyiapin persiapan buat besok ke butik. Raya, aku kesini buat minta maaf soal masalah tadi. Mungkin aku salah ngerti kebaikan Dion sama kamu. Nggak apa-apa Anita. Semua orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Tapi yang terpenting adalah gimana kita menyikapi kesalahan itu dan berubah untuk kedepannya. Aku juga minta maaf karena aku juga pernah punya salah sama kamu. Dan aku sangat senang akhirnya aku bisa punya kesempatan untuk bisa dekat sama kamu. Makasih ya Najwa. Oh ya Najwa, aku minta kamu lupa semua masalah kita yang dulu ya. Soalnya aku pengen banget bisa jadi sahabat kamu. Anita, tanpa kamu minta pun aku sudah memaafkan dan melupakan semua yang pernah terjadi di antara kita. Aku senang banget. Ternyata kamu itu perempuan baik banget. Oh ya, kalau kamu repot ngurusin butik kamu, aku mau kok bantu kamu. Serius kamu bantuin butik aku? Tunggu aja Najwa. Aku akan kasih kamu pelajaran yang sangat berharga dalam hidup kamu. Ya sayang, minum dulu ya. Demi Najwa kamu sampai lupa segala-galanya sayang. Aku mau benar-benar fokus, Mi. Dan aku yakin sebentar lagi Najwa pasti jatuh cinta sama aku. Semua pengorbanan kamu harus terbayar dengan harta kekayaan yang melimpah ruah. Iya. Tumben nanteng di kamar. Kamu nggak nganterin Najwa ke butik? Ini kesempatan bagus loh buat kamu. Mumpung Rehan nggak ada di rumah. Kamu nggak usah ikut campur urusan aku. Aku nggak suka kamu jelek-jelekin nama aku di depan Najwa. Kamu pikir aku nggak bosan sama sikap kamu yang sok naif itu? Dia nggak tahu kalau kamu itu buaya berbulu domba. Cukup ya. Kamu jangan pancing kemarahan aku. Anita, kamu itu ya perempuan serakah. Kamu maunya apa sih? Kamu masih mengejar Dion. Padahal kamu sudah mendapatkan Aldi. Waktu dulu Aldi mengejar Najwa, kamu cemburu. Sekarang Dion mengejar Najwa, kamu gak terima. Kamu tuh udah gak waras, Anita. Aku nggak peduli sama kalian berdua. Dan kamu Dion, kamu harus tahu. Kamu deketin Najwa itu nggak ada ruginya buat aku. Kamu mau suka apa enggak sama dia juga nggak ada ruginya buat aku. Semuanya membawa keuntungan buat aku. Yang penting Najwa itu jauh-jauh dari suami aku. Bye. Dion, lebih baik sekarang kamu antri Najwa ke butiknya. Dan ingat, pergunakan kesempatan emas ini sebaik-baiknya. Sudah siang begini, tapi belum ada satupun perwakilan dari perusahaan atau event organizer-nya yang menghubungi aku. Bahkan dari kemarin, mereka tidak menghubungi aku untuk mengkonfirmasi acara seminar itu. Sebaiknya aku telepon kantornya sekarang. Selamat siang, ini dengan Sekretaris Tuan Tan Syamlin. Ada yang bisa saya bantu? Nama saya Rehan. Tuan Tan mengundang saya untuk seminar hari ini. Siang ini tepatnya. Tapi saya heran tidak ada orang yang menelpon saya ya. Satu orang pun tidak ada. Mohon maaf Pak Rehan, saat ini Tuan Tan Syamlin tidak ada di Hong Kong. Beliau sedang ada di Eropa untuk menghadiri penandatanganan proyek pembangunan rumah sakit. Di Eropa? Tapi lalu seminarnya bagaimana? Karena saya mendapat undangannya dari email dan saya sudah ada di sini. Sekarang saya di hotel di Hong Kong. Mohon maaf Pak Rehan, justru saya tidak tahu tentang seminar itu. Karena beliau tidak memberikan pesan apapun sebelum pergi ke Eropa. Untuk itu lebih baik Pak Rehan menunggu kabar dari beliau. Baiklah, terima kasih. Kasih kembali.
Ya Allah, sebenarnya apa yang terjadi? Kalau seminar itu dibatalkan, kenapa tidak ada seorang pun yang mengkonfirmasikan padaku? Halo, Tuan Tan? Ini aku Anita. Kamu lagi nunggu telepon dari orang ya? Iya, sebenarnya aku sedang menunggu telepon dari seseorang. Ada apa, Anita? Oh gitu, ya udah nggak apa-apa. Aku ngerti kok. By the way, aku ganggu nggak nih? Soalnya aku telepon cuma pengen tanya kabar kamu aja. Jangan khawatir, Anita. Pesananmu pasti aku belikan. Pasti itu akan aku ingat. Ya ampun, Re. Aku telepon kamu bukan buat nanyain lipstik kok. Lalu apa? Kalau bukan itu, apa? Enggak, aku lagi sendirian di rumah. Terus aku bingung mau ngapain. Jadi aku telepon kamu. Nggak apa-apa kan? Harusnya aku ada di suatu tempat dan bukan ada di hotel seperti sekarang ini, tapi aku masih menunggu kabar. Oh ya, Anita, gimana Najwa? Ini dia kesempatan aku untuk memancing rasa cemburu Rehan. Laki-laki kalau dipanas-panasin, hatinya gampang banget terbakar. Apa dia di dekatmu? Kalau dia di dekatmu, tolong sampaikan aku rindu padanya. Najwa lagi sibuk ngurusin butik barunya. Tapi kamu nggak usah khawatirin Najwa. Sejak kamu pergi ke Hong Kong, Dion selalu setia nemenin dia. Alhamdulillah, Dion punya waktu untuk Najwa dan membantu Najwa selama aku tidak ada. Aku senang sekali karena Najwa dikelilingi oleh orang-orang yang baik, termasuk kamu, Anita. Kenapa Rehan gak cemburu sama sekali ya? Padahal kan aku bilang kalau Najwa selalu sama Dion. Halo? Halo, Anita? Kamu masih di sana? Iya, masih. Ya udah kalau gitu kita udah dulu ya teleponnya. Kamu cepat pulang ya. Aku udah gak sabar pengen pakai lipstick dari Hong Kong. Iya, tenang saja. Aku pasti membelikannya untukmu. Terima kasih. Aneh banget sih dia. Istrinya dideketin cowok. Dan gak ada cemburu-cemburunya sama sekali. Najwa. Tunggu, Najwa. Ada apa, Dion? Kok kamu lari-lari seperti itu? Aku udah selesai mendesain interior butik kamu. Aku cuma kasih sentuhan sedikit dan aku yakin ini bisa meningkatkan penjualan butik kamu. Oh ya, kenapa kamu begitu yakin, Dion? Di dalam bisnis, estetika itu emang seiring dan sejalan. Kalau kamu mau, aku bisa mengajarkan kamu gimana untuk berinovasi meningkatkan hasil penjualan. Iya, aku mau banget, tapi saat ini aku harus buru-buru ke butik. Gimana kalau nanti malam aja setelah aku pulang dari butik? Najwa, desain-desain ini kan harus diaplikasikan langsung ke butik kamu. Dan akan lebih maksimal jika aku ikut sama kamu. Tapi... Kamu nggak percaya sama aku? Ya Allah, Dion, sama sekali bukan seperti itu. Aku percaya kok sama kamu. Iya, udah kalau gitu kamu ikut aja ke butik sekarang. Ya. Ayo. Bagus, Dion. Kamu berhasil mendapatkan kepercayaan Najwa kembali. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, Aldi Haryo Kusumo, sebagai ahli waris Bapak Haryo Kusumo di Ningrat, dengan sadar dan tanpa tekanan menyatakan bahwa jika terjadi sesuatu dengan saya atau saya meninggal, maka semua aset perusahaan dan sebagian rumah pribadi, apartemen, villa yang dimiliki oleh keluarga Haryo Kusumo akan diberikan kepada saudari Najwa Hairunisa. Dion? Najwa, coba kamu lihat ini. Subhanallah, ini bagus banget, Dion. Wah, ternyata kamu tuh benar-benar berbakat ya. Segala sesuatu yang kamu buat ini benar-benar detail. Dari lantainya, etalasenya, sampai hiasan dindingnya, hiasan mejanya. Jika kita mengerjakan suatu hal dengan bersungguh-sungguh, hasilnya pasti akan maksimal. Kamu benar-benar hebat, Dion. Kamu memang hebat, Dion. Bisa memanfaatkan semua keahlian kamu untuk mendekati Najwa. Dan kali ini, kamu benar-benar berhasil membuat Najwa kagum sama kamu. Surat hibah ini saya buat bukan karena saya mencintai Najwa, semata-mata karena saudari Najwa Hairunisa adalah pemilik yang sebenarnya dari semua kekayaan almarhum papi saya, Haryo Kusumo di Ningrat.
Hal ini disebabkan karena almarhum Bapak Haryo Kusumo Diningrat dan Bapak Indra Syahputra telah merebut perusahaan milik Bapak Razak Abdurrahman, yakni ayah kandung dari saudari Najwa Hairunisa. Dengan ditandatangani surat ini, maka mulai hari ini juga, saya, Aldi Haryo Kusumo, hanyalah menjabat sebagai pengawas perusahaan dan tidak memiliki hak prerogasi atas perusahaan Haryo Kusumo Company. Halo Bu, bagaimana? Saya sudah melakukan pengecekan pada bagian humas dan ternyata dari pihak kami tidak pernah mengirimkan tiket untuk Bapak. Kalian tidak pernah mengirimkan tiket? Tapi siapa yang mengirimkan tiket pada saya? Tiket untuk ke Hong Kong untuk 3 hari lamanya. Mohon maaf Pak Rehan, seminar yang Bapak maksudkan tersebut tidak pernah ada. Perusahaan kami tidak pernah mengadakan acara seminar apapun. Terima kasih banyak untuk informasinya. Selamat siang. Kamu wanita yang sangat tangguh, Najwa. Dibohongi banyak orang, dibenci banyak orang. Tapi kamu selalu semangat dan tidak pernah marah. Bahkan, selalu berpikir positif kepada orang yang ingin memanfaatkan kamu. Kamu kok ngeliatin akunya kayak gitu, Dion? Ada apa? Dion sangat bersemangat untuk membantu aku merenovasi butik ini. Terima kasih ya Allah. Engkau telah memberikan aku seorang teman yang baik. Ada yang bisa aku bantu lagi nggak? Enggak kok, Dion. Makasih ya. Sebenarnya aku itu kagum sama kamu, Najwa. Kamu tuh sering dikhianati sama orang-orang di sekitar kamu. Tapi kamu tetap tegar menjalani hidup ini. Dion, kuncinya cuma satu, yaitu ikhlas dan menganggap kalau semua ujian hidup itu adalah hal positif dan guru yang berharga buat hidup kita. Dengan begitu, aku akan lebih ikhlas dan aku akan menganggap semua ujian itu adalah untuk membuat aku menjadi orang yang lebih baik lagi. Luar biasa pemikirannya. Ini sangat tidak masuk akal. Bagaimana mungkin seseorang mengirim tiket ke Hong Kong pulang pergi dan menginap di hotel selama 3 hari? Siapa dia? Apa pula maksud dibalik semua ini? Ya Allah, hamba tidak ingin berpikir buruk pada seseorang. Tapi kalau ada yang berniat mencelakai hamba, maafkanlah dia ya Allah. Berikanlah perlindungan pada hamba dan istri hamba ya Allah. Amin. Tolong disimpan baik-baik ya. Ya, baik. Kalau saja Rehan tahu ayahnya sudah melakukan penipuan terhadap ayahnya Najwa, pasti dia akan sangat terpukul. Dan bisa jadi saat ini Pak Indra Syah itu masih hidup. Mami senang banget karena kamu sudah berhasil untuk memanfaatkan semua keadaan sampai Najwa nggak curiga kalau kamu sedang mendekati dia. Ya, Mi, nanti setelah Najwa jatuh cinta sama aku dan kita udah dapetin semuanya, apa langkah berikutnya? Langkah berikutnya, kita akan menyusun rencana selanjutnya, Dion. Kita akan menendang Najwa sampai menggelinding jauh sekali dari kehidupan kita. Dan setelah itu, kamu bisa mendapatkan perempuan yang kamu idam-idamkan. Mi, kalau aku pikir-pikir, banyak orang yang melakukan kejahatan. Tapi selalu aja kalah sama kebaikan yang kecil. Dion, kamu nggak betul-betul mencintai Najwa kan? Enggak, Mi. Najwa tuh sama sekali bukan tipe cewek aku. Mami tahu kan tipe cewek aku seperti apa? Dion, kamu harus sangat hati-hati, Dion. Kamu hanya acting mencintai Najwa, tapi bukan jatuh cinta betulan. Ingat, Dion, seekor singa tidak mungkin jatuh cinta dengan seekor rusa. Najwa adalah mangsa kita.
lihat Mami Dion. Ingat itu. Aku mengerti, Mi. Ingat, Dion. Kendalikan diri kamu. Jangan sampai kamu terhanyut oleh perasaan kamu. Halo, Assalamualaikum Aldi, apa kabar? Waalaikumsalam, Rehan. Apa aku ganggu pekerjaan kamu sekarang? Tidak Aldi, kamu sama sekali tidak menggangguku di sini. Aku sedang tidak ada kegiatan. Ada apa? Aku juga nggak tahu. Apa kabar ini bisa dibilang kabar membahagiakan atau mengejutkan buat kita semua? Karena kenyataannya Bapak Razak Abdurrahman, ayahnya Najwa, masih hidup, Rehan. Alhamdulillah. Apa itu betul? Rehan, masa aku bercanda sih? Ini sesuatu yang serius. Dan aku hanya ingin kalau kita berdua tahu kenyataannya seperti itu. Al, kamu dapat kabar ini dari mana? Atau kamu sendiri sudah bertemu dengannya? Sama sekali belum. Aku juga belum pernah ketemu, belum dengar suaranya atau ngelihat sosoknya seperti apa. Tapi ya aku ngerasain kalau sosok Razak Abdurrahman ini benar-benar ada. Soalnya banyak sekali teror-teror yang terjadi di rumah aku, Rehan. Apa dia datang ke rumahmu? Tidak. Aku cuma ngerasa kalau belakangan ini Mami ngalamin teror yang nggak enak dari Papa Razak Abdurrahman. Teror yang bagaimana? Aku tidak mengerti. Tolong kamu jelaskan lebih rinci, Aldi. Kemarin tuh ada kejadian, ada satu orang mencurigakan datang ke rumah. Ya sebenarnya kalau hal ini dilaporkan ke polisi, aku juga ngerasa nggak enak sama Najwa. Kamu tahu sendiri kan, Najwa itu sensitif. Bisa-bisa dia akan ngerasa sangat bersalah. Padahal kan selama ini dia tahu kalau ayahnya itu sudah meninggal. Tapi kenyataannya, sekarang masih hidup dan meneror keluarga aku. Astagfirullahaladzim. Apa mungkin yang terjadi padaku sekarang adalah termasuk teror darinya? Rehan, maksud kamu apaan? Ternyata tidak ada yang mengundangku ke Hong Kong. Perusahaan itu tidak pernah mengadakan seminar sama sekali sebelumnya. Ada orang yang sengaja mengirimkan tiket atas nama perusahaan itu. Dan juga selama aku ada di hotel. Jadi maksud kamu apa ini juga bagian dari rencananya Bapak Razak Abdurrahman? Aku tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Tapi menurutku ini ada hubungannya dengan apa yang terjadi pada keluargamu. Oke, jadi kamu kira-kira kapan balik ke Jakarta? Besok aku pulang. Oke. Kalau gitu aku langsung kasih tahu Najwa kali ya. Tunggu, jangan kamu sampaikan ke Najwa. Dia pasti akan cemas dan aku hanya ingin memberikan kejutan padanya. Oke kalau gitu, anggap aja ini rahasia kita berdua, oke? Aku nggak akan bilang ke Najwa. Aku harus tahu apa yang dilakukan Aldi, supaya aku bisa membuat rencana berikutnya. Enak aja dia ngasih butik buat Najwa, tapi aku enggak. Terima kasih Aldi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi besok jam 11 Rehan pulang. Ini adalah waktu keberuntungan aku.